Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abu Rahman, NIM 2019 0960111684. Saya di sini akan menjawab soal tugas UAS yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi. Soal yang pertama yaitu pengertian administrasi menurut para ahli. Yang A menurut Dr. Andes Sondang Siagian 2012, administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja semata antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atau rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang B menurut Gerge administrasi adalah suatu bentuk kegiatan, perencanaan, pengendalian, dan juga pengorganisasian pekerjaan serta menggerakkan cara individu pada suatu perusahaan yang mampu meraih tujuan yang sudah ditetapkan. Yang C menurut Haris Muda Nasusan dalam bukunya mengatakan bahwa administrasi adalah tata usaha. Tata usaha ialah suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala suatu pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan tulis-menulis, surat-menyurat, dan mencatat atau membukakan setiap perubahan atau kejadian yang terjadi di dalam organisasi. Itulah pengertian administrasi menurut para ahli. Yang kedua, definisi kepemimpinan yang berorientasi sistem. Yang pertama, mengutamakan produksi, melakukan desakan untuk hasil yang produktif. Yang kedua, memberi tahukan struktur secara jelas, menetapkan peranannya sendiri, dan mengajak para pengikut mengetahui apa yang diharapkan. Yang ketiga, perwakilan, membicarakan dan bertindak sebagai wakil kelompok. Yang tiga, asumsi peranan, secara aktif melatih peranan kepemimpinan daripada menyerahkan kepemimpinan kepada yang lain. Yang tiga, persuasi, menggunakan keyakinan dan bukti secara efektif menunjukkan kenyataan yang kuat. Yang terakhir, orientasi ke atas, melahirkan hubungan yang ramah dengan yang lebih tinggi, mempunyai pengaruh terhadap mereka, dan memperjuangkan status yang lebih tinggi. Dimensi kepemimpinan yang berorientasi person. Yang pertama, toleransi kebebasan, mengizinkan anggota staf mengambil insentif keputusan dan tindakan. Toleransi kehidupan, dapat mengtoleransi ketidakpastian dan penggunaan tanpa dan kontribusi pengikut. Tuntunan ketentraman, mendamaikan pertengkaran-pertengkaran dan mengurangi kekacauan atau kebingungan mereka terhadap sistem. Ketepatan perkiraan memperlihatkan pengertian dan kemampuan menciptakan hasil-hasil secara tepat. Integrasi, melahirkan kekompakan organisasi dan penyesuaian pertentangan atas anggota. Yang ketiga, sebab perlunya interface training atau upgrading ialah suatu kenyataan bahwa karena kebutuhan yang sangat mendesak, pemerintah
mengangkat guru-guru yang tidak dipersiapkan untuk menjadi guru sebelumnya, baik sebagai guru SD maupun sebagai guru SLTA, SLA. Bagi mereka ini, in-service training atau upgrading mutlak diperlukan. Sebab yang lain adalah adanya program dan kurikulum sekolah yang harus selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat dan kebudayaan untuk dapat mengimbangi perkembangan itu. Mengetahui dan cara bekerja guru-guru harus berkembang pula. Yang keempat, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi, yaitu yang A, pengolahan pengajaran. Contohnya, menyuruh program sekolah untuk 1 tahun, menyusun jadwal pelajaran, mengatur kegiatan pelajaran dan lain-lain. Yang B, pengolahan kepegawaian. Contohnya, menyelenggarakan urusan yang berhubungan dengan penyelesaian, pengangkatan, kenaikan pangkat, perpindahan dan pembuktian anggota staf sekolah dan lain sebagainya. Yang C, pengolahan kurikulum. Contohnya, perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat, perpindahan dan keluar masuknya murid atau mutasi. Yang D, pengolahan gedung dan halaman. Contohnya, usaha perencanaan dan pengadaan, inventuasi. Yang E, pengolahan keuangan. Contohnya, menyangkut masalah urusan gaji guru-guru dan staf sekolah. Yang E, pengolahan hubungan sekolah dengan masyarakat. Contohnya, untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua murid dan untuk dapat mencapai kerjasama antara sekolah dengan lembaga sosial. Sedangkan tanggung jawab kepala sekolah adalah sebagai pemimpin di bidang pengajaran, pengembangan kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi perlu, nilai staf, hubungan masyarakat dan perlengkapan serta organisasi sekolah. Yang 6, banyak orang berpikir bahwa bimbingan konseling diperuntukkan bagi anak yang bermasalah. Pemikiran tersebut merupakan pemikiran yang kurang tepat. Bimbingan dan konseling tidak hanya melayani anak yang bermasalah, tapi juga melayani anak yang dapat mengontrol dan menggunakan aspek negatif dan sosial emosional dengan baik. Selain itu, bimbingan konseling melayani anak yang memiliki masalah atau anak yang membutuhkan untuk menemukan dan meningkatkan potensinya. Karena bimbingan dan konseling merupakan usaha membantu murid-murid agar dapat menambahkan dirinya. Yang ketujuh, konsep berbasis masyarakat merupakan implementasi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dari konsep tersebut dapat dinyatakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar serta bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Konsep dan praktek PMB tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri, dan memiliki daya saing dengan melakukan program belajar sesuai kebutuhan masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.